Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha memberi rezeki kepada setiap hambanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang senantiasa mengajarkan rasa syukur dan hidup sederhana. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha memberi rezeki kepada setiap hambanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang senantiasa mengajarkan rasa syukur dan hidup sederhana. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa banyak orang tidak pernah merasa puas? Mengapa sebagian manusia meskipun memiliki banyak harta, kekuasaan, atau kesenangan dunia, tetap merasa kosong? Pada kesempatan ini, mari kita bahas tentang mengapa banyak orang tidak pernah puas. Ini penyebabnya. Pertama, sifat dasar manusia yang selalu menginginkan lebih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Hadirin sekalian, salah satu sifat dasar manusia adalah keinginan yang tak pernah habis. Setelah mendapatkan sesuatu, manusia cenderung menginginkan yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih baik. Jika sifat ini tidak dikendalikan, ia akan menjadi sumber ketidakpuasan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya dia akan menginginkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2 penyebab ketidakpuasan dalam hidup. Poin pertama, kurangnya rasa syukur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ketidakpuasan seringkali datang karena kita tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Padahal nikmat Allah begitu banyak. Mulai dari kesehatan, waktu, hingga rezeki yang cukup. Poin kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Hadirin, ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah puas. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, atau lebih populer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Dengan begitu, kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Poin ketiga, hati yang dipenuhi oleh cinta dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika hati kita terlalu terikat pada dunia, kita akan terus merasa kurang. Kita lupa bahwa dunia ini fana, dan apa yang kita kejar di dunia tidak akan pernah cukup memuaskan jiwa kita. Poin keempat, kurangnya hubungan dengan Allah. Hati yang tidak puas seringkali adalah hati yang jauh dari Allah. Hati yang selalu mengingat Allah akan merasa tentram. Sebagaimana firman-Nya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. 3 cara mengatasi ketidakpuasan hidup. Poin pertama, perbanyak rasa syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang kecil, Allah akan menambah nikmat itu dan memberikan ketenangan dalam hati kita. Poin kedua, fokus pada apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Hadirin, daripada mengeluh atas apa yang belum kita capai, lebih baik kita renungkan nikmat yang telah Allah berikan. Dengan cara ini, kita akan lebih menghargai hidup. Poin ketiga, kurangi cinta dunia, tingkatkan cinta akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita mengutamakan akhirat, dunia ini tidak akan membebani hati kita. Kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah tetapkan. Poin keempat, dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak zikir, salat, dan membaca Al-Quran. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang dan merasa cukup. 4 manfaat merasa puas dengan ketetapan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah,
Orang yang puas dengan ketetapan Allah akan merasakan ketenangan jiwa. Ketidakpuasan membawa gelisah, sementara rasa cukup mendatangkan ketenangan. Kebahagiaan yang hakiki. Orang yang puas tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia hidup bahagia dengan apa yang ia miliki. Keberkahan dalam hidup. Rasa puas dan syukur membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ketidakpuasan seringkali berasal dari kurangnya rasa syukur. Terlalu mencintai dunia dan membandingkan diri dengan orang lain. Mari kita atasi dengan memperbanyak syukur, mengurangi cinta dunia, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah memiliki segalanya, tetapi merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur dan merasa puas dengan ketetapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.